Jangan lupa subscribe YouTube channel, pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasi. Yang seperti yang kemarin, ya, ini hasil dari rapat koordinasi atau evaluasi antara Komisi 10 DPR RI dengan Panselnas, ya. Nah, dimana kita lihat di sini, yang jadi narasumbernya itu Pak Iwan Sahril, yaitu Dirjen GTK Kemendikbudristek, ya, dimana ada juga Pak Muhammad Zaini sebagai Direktur GTK Madrasah Dirjen Pendidikan Islam Kemenak RI. Nah, ada juga Isa Rahmawati Dirjen Anggaran Kemenkeu RI, Asetero Primato Bakti Dirjen Pertimbangan Keuangan Daerah Kemenkeu. Nah, ada juga Dr. Bahri SSTP MSI Direktur Perencanaan Anggaran Dewan Daerah Kemendagri, ya, teman-teman. Nah, di sini ada juga Dr. CK Vigowansyah, Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Kemendagri. Nah, seperti itu, ya. Ada juga Alex Din, Deputi Bidang SDM Kemenpan RB. Nah, jadi di sini yang hadir itu semua merupakan unsur dari Panselnas, ya, dimana ada dari Kemendikbudristek, Kemenkeu, Kemendagri, Kemenpan RB, dan juga ada dari Pak Suherman Eskom MSI, ya, sebagai perwakilan dari Badan Kepegawaian Negara. Nah, kita langsung saja, ya, di sini, ya, teman-teman, bahwa di sini ada beberapa dari masing-masing instansi pemerintahan, yaitu ada Kemendikbudristek, Kemendagri yang telah memaparkan, ya, ini kesimpulannya, Kemenpan RB dan Kemenkeu, serta ada Kemenak dan BKN. Nah, dimana di sini kita akan bahas yang optimalisasi menurut BKN. Nah, di sini ada 4 poin. Jangan lupa subscribe YouTube channel, pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasi. Yang disampaikan oleh BKN. Yang pertama itu berdasarkan Peraturan Menteri Pan RB RI nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021 yang dapat melakukan pemilihan formasi untuk tahap ketiga adalah, nah, di sini, ya, yang dapat memilih atau yang mengikuti seleksi di tahap yang ketiga ini kita lihat di sini, ya, teman-teman. Nah, yang pertama itu peserta yang tidak lulus seleksi tahap 1 dan tahap 2. Nah, yang kedua, peserta yang pada tahap 1 atau tahap 2 tidak mendapatkan atau mengikuti seleksi kompetensi. Nah, maksudnya di sini poin yang nomor 2 ini yaitu yang sudah membuat akun saja, ya, teman-teman, akan tetapi tidak mengikuti seleksi di tahap 1 dan tahap 2 itu bisa mengikuti seleksi di tahap yang ketiga yang saya garis bawahi ini, ya, yang warna hitam ini. Selanjutnya itu yang ketiga, peserta P3K guru yang Pemdanya tidak membuka formasi. Nah, jadi di sini uniknya yang juga bisa mengikuti seleksi P3K tahap ketiga ini yaitu Pemdanya yang tidak membuka formasi. Nah, nanti mekanismenya untuk penempatannya itu ada namanya optimalisasi, di mana di sini poin yang ke B itu jumlah formasi yang bisa mendapat seleksi tahap 3 yaitu ada 12.392 formasi, ya, ini yang jumlah formasi tahap ketiga. Nah, jadi untuk yang jumlah teman-teman yang lulus passing grade tahap 1 dan tahap 2 itu akan tetapi tidak mendapatkan formasi itu sebanyak 193.954 orang. Nah, otomatis nanti di sini akan diakumulasikan dan akan terakomodir di tahap yang ketiga. Nah, seperti itu. Jadi untuk seleksi P3K tahun 2022 itu khusus bagi teman-teman yang tidak lolos di tahap 1, tahap 2 dan tahap 3. Nah, akan tetapi di tahap 3 seleksi P3K tahun 2021 itu yang akan diakomodir yaitu yang sebanyak 193 ya, 193.000 ya 954 orang. Itu yang akan diakomodir di tahap yang ketiga ini. Nah, seperti itu, ya, teman-teman. Nah, bahwa di mana
pengolahan nilai nanti untuk P3K tahap ketiga ini ya akan dilakukan optimalisasi formasi. Nah ini ya, dilakukan optimalisasi formasi bagi formasi yang tidak terpenuhi, dan metode penentuan sekolah yang akan dipenuhi formasinya akan ditentukan oleh Kemendikbudristek. Nah makanya di seleksi P3K tahap yang ketiga ini digabung dengan seleksi P3K tahun 2022, di mana untuk penempatan atau pengusulan formasi itu juga nanti Kemendikbudristek ikut langsung terjun untuk mengisi formasi atau pemilihan formasi ke Pemda masing-masing. Nah itu nanti akan direkomendasikan oleh Kemendikbudristek ke Pemda masing-masing, karena Kemendikbudristek memiliki data jumlah guru di Dapodik, mana yang sudah lama mengabdi dan mana yang baru-baru saja mengajar. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi optimalisasi ini nanti itu akan diprioritaskan ya bagi teman-teman yang ini ya teman-teman, yang 193.954 ini, sehingga nanti bisa diakomodir di tahap yang ketiga. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi selamat bagi teman-teman yang yang lulus passing grade tahap 1 dan tahap 2 itu diakomodir di tahap yang ketiga. Nah selanjutnya di sini kita lihat juga BKM menyampaikan bahwa ada data per 10 April kemarin tuh guru yang telah mendapatkan SK itu pada tahap 1 sebanyak 47.000 ya, 47.921 orang. Adapun yang telah mendapat SK 3K tahun seleksi tahap yang kedua itu sebanyak 12.484 orang. Nah ini data-datanya ini bisa teman-teman lihat di video saya kemarin. Saya sudah update jumlah NIP3K yang keluar serta jumlah SK yang tercatat di seluruh daerah Indonesia. Semoga saja informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Tapi sebelum saya mengakhiri video ini, seperti biasa ya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, dan juga jangan lupa untuk menyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.